Halo teman-teman semua, sampai ketemu lagi dengan saya developer Gitrends. Kali ini saya akan menjelaskan update apa aja yang ada di 176. Di update kali ini akan membawa improvement dalam penggunaan Gitrends sehingga mengurangi kesulitan dalam beberapa hal ya. Jadi jauh lebih smooth dan mudah dalam penggunaan, terutama dalam proses mengedit teks, memindah teks, dan sebagainya. Kali ini kita bisa langsung menggunakan Ctrl T untuk segera menuju ke teks. Ada beberapa game yang tipikal karakternya itu dimainkan akan sangat sulit untuk kita memposisikan mouse di teks ya, karena mouse kekunci di dalam game. Nah, di improvement kali ini untuk mengedit posisi teks, ukuran dan sebagainya, kita cukup dengan menekan Ctrl T, otomatis mouse langsung pindah ke posisi teks tersebut, sehingga kita bisa langsung dengan sangat mudah memindah-mindah ke posisi yang kita inginkan ya. Ada beberapa game mungkin yang punya kecenderungan harus dipindah-pindah teksnya atau untuk kepentingan yang lainnya. Nah, untuk melakukan lock pada teks supaya tidak hovering, kita cukup dengan klik kanan teks tersebut dan kemudian kita klik lock ya, semudah itu ya. Ketika Ctrl T, otomatis unlock. Yang kedua, itu adalah kita bisa menggunakan Ctrl 4 untuk hide and show text ya. Jadi kadang mungkin teksnya kemunculannya terlalu lama, default di settingan adalah 15 detik, mungkin terlalu lama, sehingga kita perlu menghilangkan, kita cukup tekan Ctrl 4 ya. Atau misalkan ketika kita 15 detik baca kodek ketutup dulu ya, kita bisa show. Walaupun kita juga bisa menggunakan translate history. Kemudian Ctrl 5 fungsinya untuk memanggil quick button ya, dan itu juga melepas kuncian mouse di dalam game sehingga kita lebih mudah untuk bisa menekan ya, terutama monitor-monitor yang tidak bisa dipencet ya. Shortcut tambahan untuk di gamepad bisa dilihat di halaman depan dengan kombinasi tombol di gamepad ya, untuk mencegah supaya tidak mudah untuk terpencet ketika bermain game. Misalkan auto translate menggunakan LT dan kombinasi Y dan B. Tahan sebentar sampai bunyi. Begitu juga dengan untuk load area OCR slot 1 dan 2 dan kemudian untuk menyembunyikan text translate. Itu bisa dilakukan shortcutnya di gamepad. Oke, kemudian Gitrends sekarang support untuk kita menjalankan server Ollama di device lain ya. Jadi Gitrends langsung menggunakan AI dari komputer lain. Jadi di komputer lain kita tinggal install Ollama, terus kemudian kita install model yang akan kita gunakan, terus kita izinkan untuk diakses dari komputer lain. Nah, kemudian Gitrends bisa melakukan proses AI yang diproses di komputer lain. Jadi yang punya misalkan Steam Deck, handheld, tapi juga punya PC, itu bisa menjadikan si PC-nya sebagai server AI-nya ya. Itu tinggal masukin aja IP dari PC server tersebut ke setting IP Ollama. Nah, sekarang di Ollama juga kita bisa mengaktifkan mode penalaran, thinking, reasoning ya. Terus kemudian kita juga bisa meset seberapa besar effort AI untuk memprosesnya. Jadi kita bisa menggunakan model-model AI yang bisa berpikir dan bernalar. Itu hasil translate-nya bisa sangat luar biasa. Atau menggunakan model-model yang ukuran parameternya besar. Kita hitung komputasi di dedicated komputer sehingga tidak mengganggu proses dari game kita. Jadi kita bisa men-setting kualitas setinggi mungkin. Oke, fitur selanjutnya itu adalah History Translate. Di sini saya sudah punya satu kumpulan dialog untuk demo dari History Translate. Nah, di sini terjemahannya tidak begitu bagus karena memang modelnya adalah ukuran kecil ya, jadi memang sedikit kurang. Nah, di sini di History Translate kita bisa memilih model. Ini model sudah saya kurasi, misalkan untuk summary, untuk translate dan sebagainya. Semakin di depan posisinya adalah semakin cepat. Tapi apabila servernya down, ya kita harus berkompromi bahwa ini adalah free ya, sedangkan untuk menghosting AI itu ada biaya yang tidak murah untuk mereka bisa menghosting free ya, sehingga mereka pasti akan memberikan batasan atau suatu saat akan down ya. Untuk translate ini kita coba menggunakan Gemma 327 billion ya. Itu sudah sangat bagus sekali untuk membuat struktur terjemahan yang tepat ke bahasa Indonesia ya. SPOK-nya kadang nggak kebalik-balik, sangat mudah dipahami. Nah, kita bisa tinggal retranslate
karena memang seperti Google, terus Gemma dengan model yang rendah itu memang hasil translate-nya kurang ya. Jadi memang harus di balancing dengan rate translate atau kita menggunakan summary. Mana yang lebih enak dan nyaman digunakan. Oke, ini benar ya, silahkan. Nih, kau sebaiknya kau makan lebih banyak, Sorin bilang kau akan segera membutuhkan kekuatanmu. Ya, seperti itu ya. Atau kita bisa menggunakan summary, dan pastikan summary itu subtitlenya muncul namanya ya, terus kemudian cakapannya. Kita pakai model yang Devstral 2512. Ya, ini sangat tepat ya. Junjiro menyarankan Naoe untuk makan lebih banyak karena Sorin mengatakan bahwa dia akan membutuhkan kekuatan. Sorin kemudian meminta, ini dia OCR-nya kurang tepat nih, parameter fixnya. Jadi subtitle tetap juga ya kasih background warna hitam untuk bantu, walaupun machine learning kalau ada putih-putih banyak dan sebagainya itu bisa juga jadi tidak akurat. Jadi untuk pengguna Google yang merasa bahwa terjemahan Google aneh, ya memang terjemahannya bisa aneh karena memang Google Translate itu menggunakan model yang ukurannya kecil supaya bisa menservis begitu banyak sekali orang ya. Jadi bukan based of quality. Kalau mau pakai quality, kita harus menggunakan model AI seperti ChatGPT atau kita menggunakan model AI Ollama itu di ukuran 12 billion ya. Gemma 3 12 billion itu otomatis langsung bagus ya. Tapi karena tidak semua orang bisa mengakses teknologi itu karena keterbatasan komputer ya, karena mungkin di laptop atau mungkin VGA-nya hanya ala kadarnya, sehingga mau nggak mau harus pakai Google, dan ternyata Google juga kurang oke ya. Ini akan sangat membantu sekali retranslate atau summary ya. Kalau saya cenderung lebih suka summary, tapi saya sediakan juga retranslate, siapa tahu ada yang memang membutuhkan itu ya. Jadi kalau untuk retranslate, model yang paling pas itu adalah Gemma 3 27 billion ya. Kita bisa misalkan coba menggunakan DeepSeek, dia menggunakan mode reasoning tapi agak lambat, tapi memang thinkingnya dia jauh lebih bagus dibandingkan yang Mistral ya. Bagaimana dia nyusun ceritanya, dia benar-benar menyusun seperti naratif cerita. Go ahead, I won't bite ya kan. Tapi dia bisa membuat cerita yang membuat bridge antara Junjiro dan Naoe ya. Junjiro mulai bicara dengan ragu, Naoe menyuruh melanjutkan. Junjiro kemudian mengatakan bahwa Naoe harus makan lebih banyak karena menurut Sorin dia akan membutuhkan kekuatannya segera. Sorin memanggil Junjiro ya. Jadi si DeepSeek R1 itu jauh lebih oke dalam menyusun sebuah cerita, membuat bridge antar dialog sehingga kita bisa jauh lebih mendalami ya. Oke, yang terakhir yaitu Gtrans sekarang menggunakan engine auto translate yang terbaru, di mana engine ini dalam mendeteksi teks akan jauh lebih akurat dari sebelumnya karena prosesnya adalah halnya kita melihat ya menggunakan machine learning. Terus kemudian penggunaan CPU yang mungkin ya, saya belum mengetes di komputer yang low spec ya, saya jadi tidak tahu detail secara garis besarnya, tapi mungkin tidak akan membuat yang namanya drop frame ya, atau drop frame yang sangat kecil sekali dibandingkan yang sebelumnya. Settingan dari pendeteksi teks ya, perubahan pendeteksi teks bisa diubah di bagian menu setting. Itu ada slider dari 1 sampai 6, di mana nilai 1 adalah dia mendeteksi per detik ya. Kalau nilai 2 itu artinya per detik dia mendeteksi 2 kali. Kalau 3 itu berarti 3 kali dan seterusnya. Jadi semakin tinggi nilainya maka akan semakin sensitif dalam proses pendeteksian. Tapi ada harga yang harus dibayar, yaitu komputasi yang jauh lebih tinggi. Sesuaikan saja dengan gamenya. Apabila gamenya tidak butuh deteksi cepat, itu bisa kita menggunakan 1 ya. Tapi untuk berbagai macam skenario, titik ideal yang saya cek itu adalah di 2 atau 3 ya. Kalau 3 terlalu kecepatan ya, atau spike penggunaan CPU-nya terlihat sangat tinggi, mungkin bisa diturunkan ke 2 ya. Di 2 mungkin akan ada teks yang masih keskip mungkin ya, tapi dari testing saya dari beberapa game sudah saya kalibrasi, saya tidak menemukan skip pada teks ya. Kejadian skip itu biasanya pada dialog yang tenang, jadi environment-nya nggak berubah, biasanya karakternya hanya berdiri, tidak ada perubahan gambar yang sangat signifikan, dan teksnya jumlahnya sedikit ya. Jadi di situ kemungkinan itu masih bisa terjadi karena proses machine learning-nya juga harus dibantu algoritma
konvensional untuk mengurangi jumlah pemakaian CPU. Namun perlu diingat juga bahwa di GTrans kita bisa melakukan interupsi ya, translate menggunakan keyboard atau menggunakan gamepad. Jadi ketika misalkan sebuah teks tidak muncul di auto translate, tinggal disuruh aja menggunakan gamepad atau keyboard untuk melakukan proses translate. Oke, itu aja update dari 176. Hal lain sifatnya kecil ya, untuk bugs misalkan checkbox-nya itu visualnya nggak muncul di bagian summary, atau bug-bug kecil yang memang tidak terlihat secara visual di GTrans. Baik, itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya.